Hai semua, perkenalkan nama aku Jami dari Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara di Politeknik Ilmu Bisnis Indonesia. Di video kali ini aku bakal membahas tentang Balance Scorecard atau yang biasa disingkat dengan BSC. Langsung saja kita bahas. Balance Scorecard terdiri dari kata balance dan scorecard. Kata balance berarti berimbang, merupakan keseimbangan di antara 4 perspektif dalam BSC yang mencakup perspektif keuangan, perspektif pelanggan, perspektif proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk kata scorecard sendiri adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor performance organisasi dan juga untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. Balance Scorecard atau BSC merupakan konsep manajemen yang membantu menerjemahkan strategi ke dalam tindakan. BSC adalah sebagai alat manajemen suatu sistem pengukuran dan juga sistem manajemen kinerja yang mampu membantu berbagai organisasi untuk merencanakan, memfokuskan, dan mengelola strategi. Nah, pendapat ini merupakan pendapat dari Jenny Marmon. Berikut merupakan konsep Balance Scorecard atau BSC. Manajemen tradisional memandang keberhasilan organisasi hanya dari ukuran keuangan likuiditas, rentabilitas, return of investment atau ROI atau profit. Yang kedua, BSC memandang ukuran keberhasilan bukan hanya dari perspektif keuangan, tetapi harus ukuran seimbang atau balance antara keuangan dan non-keuangan menjadi 4 perspektif keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan serta pertumbuhan. Adapun manfaat dari BSC dalam pengukuran kinerja yaitu mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien dengan cara memotivasi karyawan, membantu pengambilan keputusan dalam hal promosi, pemberhentian, mutasi, dan lain-lain, mengidentifikasi pengembangan dan kebutuhan diklat karyawan, memberikan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan menilai kinerja mereka, dan menjadi dasar bagi pemberian reward ataupun punishment. Berikut ini merupakan pembagian balance scorecard, yaitu perspektif keuangan atau financial perspective yang terdiri dari pendapatan, biaya, laba bersih, arus kas, nilai aset. Kemudian untuk perspektif pelanggan atau customer perspektif itu terbagi atas kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan, market share atau penguasa pasar, kekuatan branding. Kemudian untuk perspektif pertumbuhan dan pembelajaran yang terdiri dari kepuasan karyawan, perputaran karyawan, kompetensi karyawan, dan pendidikan karyawan. Kemudian yang terakhir untuk perspektif proses internal terdapat persediaan, pesanan, alokasi sumber daya, siklus waktu, dan pengendalian mutu. Masuk kepada perspektif keuangan atau finansial. Perspektif keuangan menjadi perhatian dalam BSC karena ukuran keuangan merupakan ikhtisar dari konsekuensi ekonomi yang terjadi akibat keputusan dan kebijakan. Tujuan pencapaian kinerja keuangan merupakan fokus dari tujuan-tujuan yang ada dalam 3 perspektif lainnya. Sasaran-sasaran perspektif keuangan sesuai siklus bisnis 3 tahap, yaitu pertumbuhan, bertahan, dan panen. Perspektif pelanggan, tolak ukur kinerja pelanggan dibagi menjadi 2 kelompok,
Ya, kelompok pertama kelompok inti, yaitu pangsa pasar, tingkat perolehan para pelanggan baru, kemampuan mempertahankan pelanggan lama, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat profitabilitas pelanggan. Untuk kelompok penunjangnya sendiri, atribut-atribut produk yang terdiri dari fungsi, harga, dan mutu, hubungan dengan pelanggan, citra dan reputasi organisasi atau unit kerja beserta produknya di mana pelanggan atau konsumen. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan, mengembangkan dan mendorong organisasi agar berjalan dan tumbuh. Tujuan dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan adalah menyediakan infrastruktur untuk mendukung pencapaian 3 perspektif lainnya, memperhatikan karyawan dan kemampuan sistem informasi. Setiap perspektif memiliki 4 komponen penting, yaitu tujuan atau objektif, ukuran atau indikator, target, dan inisiatif atau langkah upaya. Nah, keempat komponen utama ini diterjemahkan dan diarahkan oleh vision dan strategi. Adapun proses BSC dengan visi dan strategi sebagai berikut. Perspektif keuangan, perspektif pertumbuhan, perspektif proses internal, dan perspektif pelanggan memiliki kaitan erat antara satu sama lain. Adapun tahapan implementasi BSC terdiri dari visi dan misi, tujuan, peta strategi, bobot, sasaran strategi, indikator kinerja utama, program kerja, target, realisasi, skor, dan rekomendasi kebijakan organisasi atau RKO. Peta strategi menggambarkan hubungan kausal antar tujuan sebagai suatu kesatuan. Nah, peta strategi merupakan peta jalan atau roadmap agar pelaksanaan kegiatan berhasil dengan sebaik-baiknya. Adapun tolak ukur atau bobot perspektif. Yang pertama itu keuangan, terdiri dari return of asset atau ROA, yang berarti gross profit atau total aktiva, net margin atau laba setelah pajak, bauran pendapatan atau revenue mix. Yang kedua ada pelanggan atau nasabah, terdiri dari tingkat kepuasan nasabah, penguasaan pangsa pasar, kemampuan mempertahankan nasabah lama, dan retensi nasabah, kemampuan memperoleh nasabah baru. Yang ketiga, proses bisnis internal, pendapatan produk baru, siklus pengembangan produk, tingkat kesalahan layanan, waktu proses, perjanjian dengan pihak ketiga, misalnya penggunaan ATM. Dan yang keempat, pertumbuhan dan pembelajaran yang terdiri dari tingkat kepuasan karyawan, pengembangan pegawai dibanding dengan rencana pengembangan keahlian, fleksibilitas pegawai dalam melaksanakan pekerjaan, dan indeks kepatuhan pegawai. Kemudian rencana tindak atau strategic initiative. Program kerja, rencana kerja tahunan atau RKT adalah kegiatan untuk mencapai tujuan. Inisiatif-inisiatif strategik merupakan rumusan kegiatan pencapaian tujuan sesuai misi dan berimplementasi pada pencapaian misi. Rencana tindak atau aksi dituangkan ke suatu format. Adapun kriteria target yang biasa disebut dengan SMART, yaitu menantang, dapat diukur, disepakati, realistis, dan berbatas waktu. Nah, berikut ini merupakan contoh format tabel balance scorecard. Nah, untuk memahami tabel ini, kalian bisa screenshot ataupun post video ini.
Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf karena kita masih sama-sama belajar, dan terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai.